Kau pasti Xiao Huaqiang kan? Siapa Anda? Ayahnya Wu Liang. Kedatanganku hari ini ingin membicarakan sebuah kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Ini, 100.000 yuan untuk membeli nilai putramu. Anak miskin dapat nilai tinggi. Bukankah hanya demi uang saja? Keluarga kami memang miskin, tapi bukan berarti akan menjual nilai putraku. Kau pikir punya sedikit uang itu hebat, ha? Xiao Huaqiang, dengar ya, jangan menolak cara halus dan memilih cara kasar. Xiao Yun, Sudah kubilang, urusanku tidak ada hubungannya dengan ayah. ayah hanya ingin melindungimu. Melindungiku? Ayah hanya satpam kecil yang tak punya apa-apa. Mau melindungiku? Pakai apa? Ayah tidak bisa memberikan apapun yang kuinginkan. Xiao Sheng, sedang apa kau kesini? Bukankah hasil ujian kota Sihai sudah keluar? Keponakanmu dapat nilai lebih dari 500. Wah, bagus sekali. Keluarga Xiao kita punya satu lagi mahasiswa. Hasilnya lumayan tinggi. Ngomong-ngomong, Xiao Yun juga ikut ujian tahun ini kan? Bisa masuk akademi tidak? Anu, belum sempat cek nilainya. Cepat cek dong. Siapa tahu beruntung bisa masuk akademi. Tapi kalau tidak lulus pun tidak apa-apa. Ikut kerja dengan anakku saja. Dia tidak akan kelaparan. Benar, Cek dong, tidak punya ponsel ya. punya. Jangan terburu-buru. Halo? Selamat siang. Tolong bantu saya cek nilai Xiao Yun. Berapa nilainya? Saking rendahnya sampai tidak percaya ya. Berapa nilai Xiao Yun? 700. 700 poin. Berapa? 700. Kau pasti salah. Dengan kondisi keluarga mereka, mana mungkin bisa mencetak seorang top scorer ujian nasional. Sombong sekali kau. Manusia itu pasti ada saat sialnya. Permisi, beri jalan. Aku mau lihat di mana anakku. Nilai Xiao Yun benar-benar telah ditukar. Siapa itu? Paman sepupunya. Jangan bergerak. Ngapain kau ke rumahku? Nilai keponakanmu telah ditukar orang. Kau juga tahu, bagi keluarga Xiao kita, mencetak seorang top scorer sangatlah tidak mudah. Tolonglah dia. Kau bilang ditukar, lalu aku harus percaya. Bisa saja kau yang memasukkannya. Saat memeriksa nilai, kau juga ada di sana. Kau dengar sendiri dengan telingamu. Alah, jangan belagak. Siapa yang tahu soal telepon waktu itu? Jangan-jangan kau sudah bersekongkol dengan orang lain. Kau cuma ingin pamer di depan. Para kerabat dan teman. Kau pandai sekali berakting. Dengan kondisi keluargamu yang miskin itu, mau jadi top scorer, kau tahu belakangan ini, demi mengurus nilai Xiao Yun, anakku sudah menerima berapa banyak hinaan. Bahkan jika itu benar pun, aku takkan membantumu. Enyahlah. Xiao Sheng, semua ini salah kakak. Alah, pergi. Ku bilang pergi. Cuma bawa barang rongsokan begini, memang pantas kau jadi pecundang seumur hidup. Kau cuma seorang satpam rendahan. Kemampuanmu cuma segitu saja. Beraninya kau memukulku. Beraninya kau berlagak. Masih mau berlagak? Pak Xiao. Wow. Bukannya aku mau menceramahimu ya. Sudah tua begini kok masih saja impulsif. Tapi keluarga Wu itu mencuri nilai ujian Xiao Yun. Kenapa kamu tidak menangkap mereka juga? Oh, keluarga Wu mencuri nilai, lalu aku harus langsung menangkapnya. Kamu pikir tim investigasi ini milik keluargamu? Biar ku beritahu ya. Menangkap orang itu. Butuh bukti. Tapi aku juga tidak sengaja melakukannya. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Makanlah. Ini dibawakan oleh putramu. Xiao Yun datang ke sini. Iya, Erskud, anak itu sama sepertimu. Sangat keras kepala. Aku sudah susah payah, baru bisa menyuruhnya pulang. Tenang saja. Dia sedang menunggumu di rumah. Terima kasih, Kapten Lee. Xiao Huaqiang kan? Ada yang ingin kubicarakan. Apa yang akan kubicarakan ini sangat berkaitan dengan masa depan dan nasib putramu. Aku sudah menyelidikinya. Kamu hanyalah seorang satpam kecil. Tidak punya latar belakang apapun. Setiap hari selalu ditindas orang lain. Kalau tidak dipukuli, ya dimaki-maki. Kamu membawaku ke sini hanya untuk membicarakan ini? Aku sudah dengar tentang masalah putramu. Apakah kamu mau mengembalikan nilai ujian putramu?
Kamu punya caranya? Masalah ini sangat mudah bagiku, tapi kamu harus membantuku sedikit. Bantuan apa? Masukkan obat ini ke dalam gelas seseorang. Obat apa ini? Jangan sampai ada korban jiwa. Ini cuma obat pencahar. Hanya menyebabkan dehidrasi dalam waktu singkat. Informasi dan alamat target ada di sini semua. Siapa orang yang harus saya hadapi? Seorang pesaing bisnis. Sore ini ada acara tender yang sangat penting. Aku tidak ingin dia hadir di sana. Saya tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Selesaikan tugas ini, maka nilai ujian putramu bisa dikembalikan. Mau dilakukan atau tidak? Pikirkanlah baik-baik risikonya. Pikirkanlah masa depan putramu. Nilai Xiaoyun benar-benar telah ditukar. Uang 100.000 yuan untuk membeli nilai putramu. Saya bersedia. Ini alamatnya. Keputusan yang tepat. Lakukanlah, maka nilai ujian putramu akan kembali. Halo, layanan kamar. Hello, Pak. Bantu aku bersihkan semua sampah ini. Aku mau mandi dulu. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Pak. Ada satu gelas yang pecah. Biar saya yang tangani. Tuan, sampahnya sudah saya bereskan. Saya permisi dulu. Tuan? Pak Wang, bagaimana mungkin Pak Wang membiarkan wanita cantik dan anggur berkelas tertahan di luar pintu? Aku bawa kartu kamarnya. Kalau dia tidak mau buka pintu, bagaimana kalau kita masuk saja pakai kartu ini? Boleh juga. Pak Wang, mana Pak Wang? Kita dikacangi ya. Mungkin dia tidak ada di sini. Mungkinkah dia sedang keluar? Kalau begitu, kita kembali lagi nanti saja. Halo, sudah beres. Ada masalah besar. Keluar. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu memberinya obat bius, tapi kau malah membunuhnya. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Tidak ada gunanya kau bicara apapun sekarang. Sudah saya periksa, hotel ini tidak punya kamera pengawas. Asalkan kau tutup mulut, tidak akan ada yang tahu saya pernah ke sini. Untuk apa aku harus melindungi orang gila? Ada sidik jarimu di paket obat itu. Kalau aku tertangkap, kau pun tidak akan bisa lolos. Lagi pula, dia itu kan sainganmu. Kau berani mengancamku? Urusanmu sudah kuselesaikan. Lalu, soal anakku. Cepat selesaikan. Kau. Bukankah ini si juara provinsi Hai kita? Senang bertemu denganmu. Maaf, aku sampai lupa. Gelar itu sekarang sepertinya sudah jadi milikku. Belajar mati-matian pun, apa gunanya nilai sebagus itu? Ujung-ujungnya kan malah menguntungkanku. Marah ya? Kesal? Dasar miskin sialan. Apa gunanya nilai bagus, ha? Bukankah akhirnya tetap sama seperti ayahmu? Cuma jadi satpam? Dengar ya, keluargamu bakal jadi satpam turun-temurun. Kau kerja di sini, kan? Baiklah, biar ku beri kau pelajaran. Shen Qian, kenapa kau ada di sini? Kau masih bersama Wu Liang. Kalau bukan dengan Tuan Muda Wu, masa dengan sampah sepertimu? Dasar penjilat. Kau pikir dirimu itu siapa? Dulu kalau bukan karena nilaimu yang bagus, dengan kemiskinan keluargamu itu, kau bahkan tak pantas menjilat kakiku. Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Ku beri kau kesempatan untuk melayaniku. Ambil itu. Malam ini, aku ingin bersenang-senang. Kau? Apa? Tidak mengerti bahasa manusia? Ya? Ambil dan bukakan pintunya.
Berani-beraninya kau melawan. Kau berani memukulku. Biar ku tahu ya, memukulmu hanya akan mengotori tanganku saja. Ayahmu itu cuma satpam bau. Kau hanya tukang sapu rendahan. Nak, kau tidak apa-apa? Si pecundang ini lagi rupanya. Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Satpam Buso, beraninya kau memukulku? Baiklah, kalian merasa menang jumlah. Ya, mau panggil orang, hah? Tunggu saja kau. Tunggu, kau lihat saja nanti. Halo? Ayah, anakmu dipukuli orang. Tolong aku. Ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Jangan lari kau. Tunggu saja. Pembalasanku, Qian Qian. Cepat pergi. Jangan kabur. Ayo cepat. Tuan Muda Wu, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dengarnya, ada orang mati. Orang-orang dari tim investigasi sudah tiba. Jangan bicara sembarangan. Nak, ayah di sini. Ayo pulang. Bagaimana situasi di TKP? Hasil pemeriksaan awal menunjukkan penyebab kematian adalah henti jantung akibat sengatan listrik. Berdasarkan jejak di lokasi kejadian, saat korban sedang berendam di bak mandi, pengering rambut yang ada di dinding jatuh ke dalam air sehingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan? Apa identitas korbannya? Berdasarkan informasi dari pihak hotel, korban kemungkinan besar dari kota Sihai, seorang investor yang menghadiri acara lelang. Yao Liu, Siap, Kapten. utus orang untuk memeriksa air ini. Siap. Ada yang tidak beres. Di ruangan ini saat itu, pasti ada orang lain lagi. Xiao Tua, masih sempat-sempatnya minum teh? Kau dipecat. Atas dasar apa kau memecatku? Kau sudah menyinggung orang yang salah. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Nilai ujian anakku belum jelas rimbanya. Sekarang pekerjaanku pun hancur berantakan. Mentalitas Xiao Huaqiang, beritanya benar-benar meledak. Siapa itu? Siapa yang menculikku? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, ayahku akan membunuhmu. Kau takkan sanggup menghadapi ayahku. Xiao Huaqiang, kau cukup berani juga. Nilai ujian masuk universitasku telah dicuri orang lain. Masa depanku pun hangkur sudah. Bang Chiang, mari kita bicarakan baik-baik Bang Chiang. Telepon ayahmu. Halo ayah, selamatkan aku. Ini, Li Zeng, dari tim investigasi. Lau Xiao, apa kau di rumah? Kapten Li, tadi aku sempat tertidur. Aku tidak dengar ada apa-apa. Masuklah, kita bicara di dalam. Kapten Li, ada apa mencariku selarut ini? Ada masalah apa? Bukan masalah besar, hanya ingin menanyakan seseorang padamu. Apa kau kenal orang bernama Zhou Biao? Zhou Biao? Ada apa dengannya? Ada sebuah kasus yang melibatkannya. Tidak etis jika aku memberitahumu detailnya. Apa kau bisa menghubunginya? Aku tidak terlalu akrab dengan Zhou Biao. Dia pernah mengajakku bekerja sebagai satpam di tempatnya. Jika Anda mencarinya, lebih baik tanyakan pada orang lain saja. Baiklah kalau begitu. Sudah malam, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, silakan lanjutkan tugas Anda. Suara apa itu? Entahlah, mungkin Xiaoyun sedang sibuk di dalam. Sang juara kita sangat giat belajar ya. Dengar, aku ingin memberitahumu. Hati-hatilah, belakangan ini sedang marak pencuri. Rumah kami di lantai tinggi. Rasanya tidak mungkin kemasukan pencuri. Benar juga. Aku angkat telepon dulu. Halo, Wu Liang, diculik. Udah baru saja menerima telepon darurat. Baik, aku mengerti. Lau Xiao, soal kau yang dikeluarkan dari sekolah itu. Apa itu semua perbuatan Wude? Keluarga Wu tidak hanya mencuri nilai Xiaoyun, malah membuatku kehilangan pekerjaan. Boka itu menghilang. Resign. Pak Xiao, bukan kamu kan yang menculik Wu Liang? Aku beritahu ya, masa depan Xiaoyun masih panjang. Kamu itu seorang ayah. Aku, Paman Lee. Xiaoyun. Kenapa kamu kesini? Suara apa itu tadi? Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Tadi tidak sengaja memecahkan pot bunga. Lihatlah, Kapten Lee. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Baiklah, baiklah, baiklah. Syukurlah kalau begitu.
Ada urusan yang harus kuselesaikan di tim. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Paman Li. Silakan lanjut bekerja. Maaf tidak bisa mengantar sampai depan. Bagaimana keadaan di dalam? Mungkin dia mau kabur. Xiao Yun, Kapten Li benar. Jalanmu masih sangat panjang. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Serahkan pada ayah. Ayah, maafkan aku. Xiao Yun, buka pintunya. Xiao Yun, jangan bertindak bodoh. Xiao Yun. Xiao Yun, cepat lepaskan aku. Ayahku sudah tahu tentang masalahku. Kalau kalian tidak melepaskanku, kalian berdua akan masuk penjara. Urusan kita berdua belum selesai. Apa menurutmu kamu bisa pergi? Aku tidak percaya kamu berani menyentuhku. Coba tebak apa yang baru saja kulakukan. Apa peduliku? Aku sedang menulis surat wasiat. Kalau mati saja aku tidak takut. Menurutmu, aku berani menyentuhmu tidak? Xiao Yun, seharusnya aku tidak merundungmu. Tolong lepaskan aku ya. Orang-orang tim investigasi sudah mulai menyelidikiku. Xiao Huaqiang si tidak berguna itu. Siapa kau? Orang yang akan mencabut nyawamu. Kau yang mengirim orang untuk insiden di hotel itu. Berani sekali kau. Berani-beraninya di kota Sihai. Menyentuh grup Tianyuku. Kau berani menyentuh adikku. Jangankan grup Tianyu kecilmu ini, bahkan seluruh dunia bisnis di kota Sihai sekalipun tidak akan kupandang sebelah mata. Maksudmu orang yang mati di hotel itu adalah adik kandungmu? Kematiannya tak ada hubungannya denganku. Kau salah orang. Lihatlah wajahmu yang ketakutan itu. Sudah kuduga kematiannya ada hubungannya denganmu. Kalian mau apa? Kau yang mengirim orang kan? Aku akan bicara. Aku akan mengaku. Oke? Memang aku yang mengirim orang ke hotel, tapi aku hanya ingin memberinya obat agar dia tidak bisa datang ke acara tender. Anak buahku yang bertindak sendiri. Oh benar, itu Xiao Huaqiang. Xiao Huaqiang yang membunuh adikmu. Tuan Yue, Anda harus percaya padaku. Kematian adikmu benar-benar bukan salahku. Xiao Huaqiang, di mana dia? Dia pantas mendapatkannya. Ayah, bawa aku ke tim investigasi. Tim investigasi apa? Apa hubungannya denganmu? Lalu bagaimana? Diam saja di rumah baik-baik, jangan pergi kemanapun. Aku harus cari mobil, anak ini terlalu mencolok. Zhou Biao. Halo? Halo, Xiao Tua. Kemarilah sebentar. Ada harapan untuk nilai Xiao Yun. Kau punya cara. Nilai Xiao Yun sudah dikembalikan seperti semula. Cepatlah kemari. Dengarkan baik-baik. Aku ada urusan. Dan harus keluar sebentar. Diamlah di rumah baik-baik. Jangan pergi kemanapun. Jika ada apa-apa, tunggu sampai aku kembali. Kau dengar tidak? Pak Zhou, aku... Pak Zhou, apa yang Anda lakukan? Siapa ini? Namaku Wang Chuanyue. Aku ketua dari grup Shenyu dan juga kakak kandung dari orang yang kau bunuh di hotel itu. Karena kau sudah datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Tidakkah kau cari tahu dulu? Apa hubunganku dengan tim investigasi? Berhentilah berlagak di depanku. Kau hanyalah satpam kecil, memangnya punya hubungan apa? Pak Wang, gawat. Orang-orang dari tim investigasi datang. Apa? Tim investigasi benar-benar datang. Sudah kubilang kan, aku memang punya orang di tim investigasi. Kau saja yang tidak percaya. Mereka sudah sampai. Cepatlah pergi dari sini. Marcus Xiao, lihat saja nanti. Ayo pergi. Bodoh sekali. Cepat pergi. Pak Xiao, kenapa repot-repot begini? Cukup. Beritahu kami, lokasi persembunyian Zhou Biao. Kenapa kau malah datang sendiri? Ini benar-benar nekat. Aku hanya khawatir. Bagaimana kalau si Zhou Biao itu kabur?
Sayangnya orang mereka terlalu banyak. Aku gagal menahannya. Aku tahu, kau punya niat baik, tapi menangani kasus adalah urusan tim investigasi kami. Jangan bertindak impulsif lagi lain kali. Ayo jalan. Kau benar-benar bisa menyuruh orang-orang tim investigasi. Bocah ini benar-benar punya koneksi dengan tim investigasi. Jangan banyak omong kosong. Anggap saja, kali ini aku menyelamatkan nyawamu. Pinjamkan mobilmu padaku sebentar. Ada masalah? Tidak, tidak masalah. Apa yang kamu sombongkan? Jika tim investigasi tahu apa yang kamu lakukan di hotel, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Apa? Suamiku tertimpa masalah. Baik, segera pesan tiketnya. Aku harus pulang sekarang juga. Pak Xiao, we boat 24. Kapten Lee. Lagi apa kamu di sini? Aku mau mengantar barang untuk teman. Kenapa? Bikin kaget saja. Ini tidak seperti gayamu biasanya. Mobil baru. Ya, beberapa hari lalu. Bukankah biasanya kamu naik motor kecil? Ini mobil yang aku pinjam dari teman. Berat tidak? Sini, aku bantu. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Apa isinya barang terlarang? Kalau mayatnya ketahuan, Xiaoyun akan hangkur. Sekarang, aku harus menyerahkan diri, menanggung semua kesalahan ini, baru bisa menyelamatkan Xiaoyun. Lihat, kamu ketakutan begitu. Sini, biar aku bantu. Tidak usah, Bang. Hello, Zhou Biao dibawa pergi oleh anak buah Wang Chuanyue. Baik, aku mengerti. Pak Xiao, aku ada urusan mendadak. Kali ini aku tidak bisa membantumu dulu. Ingat ya, kalau membantu teman, harus tetap waspada. Aku pergi dulu. Mana orangnya? Seseorang, tolong selamatkan aku. Ada orang di sana? Tolong aku! Tolong! Menggali lubang sebesar ini, aku cuma mau mengubur 2 orang. Salah satunya Zhou Biao, satunya lagi Xiao Huaqiang. Tolong. Tolong, bos, tolong. Lemparkan Zhou Biao ke dalam kubur dia. Tolong. Tolong aku. Tolong, bos. Tolong. Ada yang mau membunuh bosku. Bos lagi sibuk, bos. Lanjut saja kesibukannya. Lanjut. Dari mana datangnya orang sial ini? Hari ini kita kubur 3 orang. Kudengar isteri Zhou Biao sudah kembali. Aku akan pergi menemuinya. Kalian lanjut saja kerjanya. Wang Chuanyue ini memang pantas jadi direktur utama Shanyue Group. Karanya sangat licin dan berpengalaman. Tak ada satu pun petunjuk berguna yang tersisa. Mobil dan orang yang menabrak Zhou Biao, semuanya diatur oleh bawahannya. Sulit menghukumnya. Jika Zhou Biao tidak ditemukan, masuk. Kapten, ada temuan penting. Dari hasil penyelidikan mobil Zhou Biao, kami menemukan bahwa setelah dia diculik, seseorang membawa mobilnya keluar kota. Orang ini pasti ada hubungannya dengan Zhou Biao. Ini data kendaraannya. Kenapa mobil ini terlihat tidak asing bagiku? Apa ada foto wajah jelas pengemudinya? Ada. Tim teknis sedang memulihkannya. Akan dikirim sekarang juga. Xiao Huaqiang. Bagaimana mungkin dia? Kau adalah Xiao Huaqiang? Kau siapa? Aku istri Zhou Biao, Shen Fei, wakil direktur utama Tianyu Group. Ada apa kau mencariku secara tiba-tiba?
Sesuatu terjadi pada Zhou Biao. Bawahanku melihat Kak Biao dibawa pergi oleh orang-orang Wang Chuanyue. Sepertinya nyawanya sedang terancam. Beraninya dia beraksi di wilayah Sihai. Kau ingin membalas dendam untuk Zhou Biao? Aku pernah dengar Kak Biao menyebut namamu. Katanya, Bang Qiang punya latar belakang yang hebat dan membuatnya sangat dipermalukan di reuni kelas. Bang Biao pasti sangat mempercayaimu sampai-sampai memberikan mobilnya padamu. Sepertinya dia belum tahu soal Zhou Biao yang sempat menyelidiki identitasku itu. Ku memang punya sedikit koneksi, tapi itu tidak cukup untuk melawan grup Shanyue. Aku tidak bisa membantumu. Sebelum menolak, lebih baik dengarkan dulu penawaranku. Asalkan kau bisa menemukan jasad Bang Biao dan membalaskan dendamnya, kau bisa mewarisi seluruh bisnis grup Tianyu, termasuk diriku, juga akan menjadi milikmu. Lagi pula Wang Chuanyue tidak akan melepaskanku. Lebih baik aku setuju saja, lalu gunakan kekuatan grup Tianyu untuk menghadapi grup Shanyue. Bang Qiang, aku hanya wanita lemah. Benar-benar bukan tandingan Wang Chuanyue. Baiklah. Demi hubungan pertemananku dengan Zhou Biao, aku setuju. Bagus, dengan bantuan Bang Qiang, grup Tianyu, kami pasti terselamatkan. Jika ingin memanfaatkan grup Tianyu, aku tidak boleh membiarkannya tahu bahwa aku tak punya koneksi apapun. Grup Shanyue sangat berkuasa. Aku juga tidak menjamin kemenangan mutlak, tapi tenang saja. Jika memang diperlukan, aku akan meminta direktur gua dari provinsi untuk turun tangan. Bang Qiang ternyata benar-benar punya koneksi luar biasa. Ayo, akan ku kenalkan kau pada saudara-saudara di Tianyu. Jangan buru-buru. Siapkan satu hal untukku dulu. Apa itu? Alat pengubah suara. Baik. Xiao Liang masih belum ditemukan? Belum ketemu, bos. Halo, Xiao Liang. Apakah itu kau? Wude, putramu ada di tanganku. Kau siapa? Kenapa kau menculik Xiao Liang? Siapa aku itu tidak penting. Siapkan 500.000 tunai untuk menebus nyawanya. Tapi, 500.000? Aku cuma orang biasa. Dari mana aku bisa dapat uang 500.000 sebanyak itu? Keluarga Wu kalian kaya raya. Uang segitu bagimu pasti hal kecil kan? Sebenarnya siapa kau? Kenapa kau mengincar keluarga Wu kami? Siapkan uangnya. Aku akan hubungi lagi saat transaksi malam ini. Halo, Kapten Lee. Orang yang menculik Xiao Liang baru saja meneleponku. Ya, menurut ayah, apa Wude akan datang membawa uangnya dengan patuh? 500.000 bukan jumlah yang sedikit. Orang serakah sepertinya sudah lapor ke tim investigasi. Kau punya rencana? Halo? Sudah siap 500.000-nya? Sudah siap. Bagaimana rencana transaksinya? Jangan buru-buru. Aku tanya padamu. Soal transaksi malam ini, apa kau sudah lapor ke tim investigasi? Tidak. Sama sekali tidak. Baguslah kalau kau mengerti. Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatimu. Berani macam-macam, nyawa Wu Liang melayang. Tapi sebelum bertransaksi, biarkan aku bicara dengan Xiao Liang dulu. Aku harus pastikan dia masih hidup. Apa hakmu mengajukan syarat padaku sekarang? Kalau tidak ada lagi, siapkan transaksinya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana kalau Xiao Liang sudah mati? Selain percaya padaku, kau tidak punya pilihan lain. Atau mungkin kau tidak mau menyelamatkan putramu? Tunggu, siapa kau sebenarnya? Keluarga kami tidak punya dendam padamu. Kenapa kau menculik Xiao Liang? Tak punya dendam? Kau tahu apa yang dilakukan bocah bajingan Wu Liang itu di hotel? Begitu dia jatuh ke tanganku, kalau aku tidak memberinya pelajaran, dia pikir grup Shan. Shan apa? Jangan banyak bicara. Bawa uangnya, segera berangkat ke jalan timur. Bukan, maksudmu orang ini. Benar-benar bukan Xiao Huaqiang, satu-satunya orang yang punya dendam pada kita. Hanyalah dia. Sepertinya bukan. Karena saat Wu Liang menelepon minta tolong pertama kali, dia sedang bersamaku. Sepertinya aku tahu siapa orang ini. Kasus pembunuhan di hotel itu pasti ada hubungannya dengan Wu Liang. Alasan dia diculik, sepertinya karena menerima balas dendam dari grup Shanyue. Grup Shanyue? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa uangnya ke jalan timur. Baik. Tunggu sebentar. Siapkan satu koper uang palsu lagi. Sudah sesuai permintaannya, uangnya sudah ditaruh di tempat sampah. Kapten Lee, apa benar? Tidak apa-apa. Kita menggunakan uang palsu? Tidak apa-apa.
Mana mungkin dia tahu isi koper itu? Kapten Lee. Ternyata benar-benar dia yang menculik Wu Liang. Kapten Lee, apa yang kalian lakukan? Cepat tangkap dia. Tunggu, kita lihat dulu. Dia tidak mengambil uangnya. Apa kita yang terlalu curiga? Dia memang tinggal di dekat sini? Jangan-jangan tadi dia cuma kebetulan lewat? Sudah kuperingatkan kau, beraninya kau mempermainkanku. Wu Liang bakal mati. Enggak, sama sekali enggak. Kau sekarang sedang bersama orang-orang tim investigasi kan? Uang tebusan yang dikasih ke aku, semuanya palsu. Gawat. Kau balik ke mobil dan jaga uangnya. Biar kami yang periksa situasinya. Baik. Buka. Sepertinya para penculik sudah bersiap dan merencanakannya sejak awal. Kita kembali ke kantor dulu. Untungnya cuma rugi sekoper uang palsu. Kapten Lee, uangku hilang. Banyak banget uangnya ya. Kita kaya mendadak. Iya, mulai sekarang, keluarga kita nggak bakal hidup susah lagi. Ayah, memang hebat. Terpikir pakai petasan buat alihkan perhatian mereka. Terus aku ambil kesempatan buat tukar uangnya. Sudahlah, hari sudah larut. Cepatlah tidur. Besok ayah ajak beli baju baru. Oke. Semuanya soal hilangnya Ketua Zhou. Saya yakin kalian semua sudah tahu. Semuanya, aku mengadakan rapat pemegang saham ini untuk menduduki jabatan ketua, mengerahkan kekuatan grup Tianyu untuk melawan grup Shenyu, dan membalas dendam Kak Biao. Gimana? Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Wang Chuanyue, beraninya kau datang ke grup Tianyuku? Mulai hari ini, grup Tianyu sudah jadi milikku, Wang Chuanyue. Gimana kalau kau ikut aku saja? Zhou Biao itu bukan apa-apa. Baguslah kalau kau tahu rasa takut. Hari ini aku ingin lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Wang Chuanyue. Pak Qiang, akhirnya kau datang. Jangan panik, ada aku di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Aku tidak mencarimu, malah kau sendiri yang datang kemari. Wah, ganti seragam ya, gaya sekali kau. Tentu saja, tidak boleh sampai mempermalukan wibawa tim investigasi kami. Jangan senang dulu. Cepat atau lambat akan kuhabisi kau. Kedatanganku ke sini hari ini adalah murni untuk urusan bisnis yang sah. Tim investigasi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau membawa orang menerobos ke ruang rapat grup Tianyu. Ini juga kau sebut urusan bisnis yang normal? Apa yang kau tahu? Aku datang hari ini untuk bicara dengan Presiden Shen mengenai akuisisi grup Tianyu. Omong kosong, kau yang membunuh Kak Biao, masih berani mau mengakuisisi grup Tianyu kami? Kau tidak punya hak untuk memutuskan ini. Hadirin sekalian, asal kalian mendukungku, apapun yang diberikan Zhou Biao pada kalian akan kuberikan 2 kali lipat. Jangan dengarkan dia. Grup Tianyu dibangun sendiri oleh Kak Biao, tidak mungkin jatuh ke tanganmu. Kuberi kalian waktu 30 detik. Siapapun yang pertama angkat tangan, akan kujadikan dia ketua grup Tianyu. Kalian semua pintar membaca situasi ya. Mulai sekarang, grup Tianyu adalah milikku, milik Wang Chuanyue. Jangan senang dulu. Kau sudah membunuh Zhou Biao, kau tidak akan bisa lolos dari hukum. Apa kau pikir para pemegang saham akan mendukung seseorang yang akan segera mendekam di penjara? Kau bilang aku membunuh Zhou Biao, apa kau punya buktinya? Aku khawatir kau bahkan tidak bisa menemukan mayatnya. Kau bilang mayatnya tidak bisa ditemukan? Kapten Lee hari ini menerima laporan anonim. Sekarang, dia sudah membawa timnya ke pinggiran kota. Apa yang dikubur di sana? Kau sendiri pasti tahu. Kedua mayat ini, sepertinya itu adalah Wu Liang dan Zhou Biao. Siapa yang menelepon untuk melapor? Bagaimana dia bisa tahu lokasi persembunyian mayat itu? Kapten, ada petunjuk penting. Video 9. Ternyata, memang dia beritahu bawahan. Tangkap Wang Chuanyue. Dimengerti. Siapa yang melaporkanku? Apa kau yang bermain di belakang? Sudah kubilang bukan aku. Apa kau percaya? Baiklah, akan kuingat dendam ini.
kita lihat saja nanti. Berhenti. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Hadirin sekalian, kuberikan satu kesempatan lagi kepada kalian. Siapa yang akan kalian pilih menjadi direktur utama? Pikirkan baik-baik. Aku pilih Kak Kiang. Enyah kau. Kak Kiang, biarkan mereka pergi begitu saja? Buktinya sudah kuat. Tim investigasi tidak akan melepaskannya. Wang Chuanyue, berhenti. Berhenti. Nilaiku. Ayah sudah menggunakan koneksi untuk mengembalikan nilaimu yang sebenarnya. Besok, ayah akan mengadakan pesta perayaan kelulusan susulan untukmu. Bukan pesta sang juara. Ajak semua teman baikmu, undang mereka semua ke rumah. Mari kita rayakan bersama dengan meriah. Tapi, aku di sekolah tidak punya banyak teman. Orang yang bisa diundang, sepertinya cuma dia saja. Kuberitahu kalian berdua, urusan ini belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Aku sudah bantu melaporkannya ke polisi. Kau diganggu oleh mereka lagi? Bukankah sudah pernah aku bilang padamu? Kalau ada apa-apa lagi nanti, beritahu aku sebelumnya. Tidak apa-apa, aku yang akan melindungimu. Ayo, tunggu. Aku akan cari dia sekarang, biar ku bantu ambil kembali nilaimu. Jangan. Kak Ling, duduklah. Duduk dulu. Kalau kakak memang ingin aku merasa lebih baik, temani aku minum lagi sebentar. Baiklah, bos. 1 kotak lagi. Dasar anak bodoh. Cepat hubungi mereka. Di hari besarmu ini, masa tidak ada yang datang? Semuanya teman-teman ayah. Paman, nilai sepupuku lumayan juga ya? Itu sih lumayan banget. Gimana ujianmu, nak? Lumayan. Bagus kalau begitu. Ini bibimu. Ajak masuk. Dik, aku masuk dulu ya. Halo, Paman Xiao. Kak Ling, kamu datang juga. Kalau aku tidak datang, siapa yang mau membantumu minum nanti? Kapten, kita tidak masuk. Xiao Huaqiang ini bukan orang sembarangan. Aku merasa dia sedang memanfaatkan tim investigasi kita. Memanfaatkan kita? Aku curiga orang yang memberi petunjuk lewat telepon anonim itu adalah dia. Dia meminjam tangan tim investigasi kita untuk menyingkirkan Wang Chuanyue. Maksud Kapten, Anda curiga dia ada hubungannya dengan kematian Zhou Biao dan Wu Liang? Wang Chuanyue tidak mungkin mau bekerja sama dengannya untuk merekam video itu. Waktu dia menyetir mobil Zhou Biao keluar kota hari itu, sepertinya itu cuma kebetulan saja mereka bertemu. Karena dia bukan pelakunya, kenapa Kapten tidak mau masuk untuk makan? Bukankah Xiao Huaqiang selalu bilang kalau tim investigasi adalah pelindungnya? Kalau kita masuk, ini membuktikan segalanya. Xiao Huaqiang? Kau memalsukan nilai anakku? Masih berani-beraninya mengirim undangan padaku? Kau tahu betul itu nilai siapa. Melihat anakmu sudah kena karmanya, aku tidak akan meladeni orang sepertimu. Enyahlah. Kau, dialah pembunuh sebenarnya dari anakku. Hari ini, aku datang hanya untuk menghabisimu. Mengirim undangan ke Wudeva, memancingnya untuk membuat keributan, dan memaksa tim investigasi kami turun tangan. Xiao Huaqiang, apakah ini semua sudah kau rencanakan? Mau cari masalah, hah? Turun. Berhenti. Bubar. Mundur semua! Sekarang aku mengerti. Tim investigasi, Xiao Huaqiang. Kalian bersekongkol ya? Omong kosong. Aku tidak memihak siapapun. Cepat bubar. Begitu aku sampai di sini, tim investigasi langsung tiba. Masih bilang tidak ada hubungan dengan Xiao Huaqiang? Apa kalian sendiri percaya dengan omongan itu? Siapapun yang membuat keributan hari ini akan kutangkap. Cepat pergi. Baiklah. Ayo jalan. Kapten Lee, jarang-jarang Anda datang ke sini. Teman-teman sekalian, makanlah dulu sebelum pergi.
Xiao Huaqiang. Shanggu Ace, jangan sok akrab denganku. Ku beritahu kau, jaga sikapmu. Jika kau melanggar hukum, aku akan menangkapmu. Mana mungkin. Kapten Lee, mari jalan. Mari makan. Mengemudilah dengan hati-hati. Nilai ujianmu bagus sekali. Kakak ikut senang untukmu. Terima kasih, Kak. Paman Xiao, saya pergi dulu ya. Sampai jumpa, Paman Xiao. Dia itu seorang gadis. Sangat tidak aman baginya pulang sendirian. Pergi antarkan dia. Ayah, aku pulang. Ayah lupa mengunci pintu. Ayah, lihat aku. Ada orang? Kemana orangnya? Tuan Yue hanya menyuruh kita membunuh Pak Tua itu. Tidak perlu mengejar mereka lagi, kan? Mereka adalah orang-orang grup Shan Yue. Kau tahu apa? Si Ye itu dulunya pengawal Tuan Yue. Dia tahu banyak rahasia grup. Orang yang dekat dengannya tidak boleh ada yang disisakan. Kenapa ayah tidak pernah menceritakan hal-hal ini? Cari ke sana. Grup Shen Yue. Wang Chuanyue. Aku ingin engkau mati. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu dan membantumu membalas dendam. Halo, Direktur Xiao. Halo, Bang Qiang. Bang Qiang, ini layanan baru di KTV kita. Kami sengaja mengundang Anda untuk mencobanya. Mana yang menarik bagi Anda? Pilih satu, nanti saya suruh dia menemani Anda. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau semuanya. Kakak ipar. Kenapa susah sekali makan semangkamu? Fei Fei, kenapa kamu kesini? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Aku ini sudah berkeluarga. Bagaimana mungkin aku main-main dengan mereka? Pergi, pergi semuanya. Bang Qiang benar-benar tahu cara menikmati hidup ya. Tempat seisik ini kok tidak mengajakku. Bagaimanapun juga, aku ini istrimu, kan? Aku di sini hanya untuk urusan bisnis. Bang Qiang, aku tahu selama 5 tahun ini, kamu telah berkorban banyak untuk grup Tianyu dan juga meraih banyak pencapaian. Tapi sekarang, ini benar-benar bukan waktunya untuk bersantai. Kalau proyek di pinggiran kota belum juga dimulai, aliran dana kita bisa terputus. Orang-orang desa itu masih tetap menolak merelokasi makam? Tenang saja, aku sudah mengutus Xiaoyun dan Yeling ke sana. Cuma sekelompok orang kampungan. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Di tempat terpencil dan miskin begini, benar-benar tidak praktis. Ada tempat untuk menginap saja sudah syukur, Tuan Muda. Xiao, kamu sepertinya kurang merasakan hidup susah. Hanya ada satu tempat tidur besar. Bagaimana kita berdua tidurnya? Atau aku minta selimut satu lagi saja? Malam ini, aku tidur di lantai. Kenapa? Kamu takut aku tidak tenang bersamamu? Dengan badan sekecil ini, mana mungkin bisa menggangguku? Aku justru takut kamu yang menggangguku. Kalau begitu, biar kakak yang mengganggumu sepuasnya. Kak Ling, jangan main-main. Siapa yang main-main? Jangan sok jual mahal deh. Kita kan sudah berteman bertahun-tahun. Ayo tidur. Selamat malam. Sudah pagi. Waktunya pergi ke desa mengurus urusan kita. Bangun.
Ayo bangun. Tidur sebentar lagi. Siapa itu? Sudah waktunya. Waktunya check out. Keluar. Keluar. Kami akan segera keluar setelah beres-beres. Sebelum kalian pergi, aku harus periksa dulu. Kalau sampai ada yang kalian rusakkan, aku bisa rugi besar. Coba kulihat. Coba lihat ini. Lihat baik-baik. Ini. Kenapa jadi begini keadaannya? Apa maksudnya ini? Ini namanya Tideng Dingsun. Cari-cari kerusakan buat meras. Orang-orang ini benar-benar sudah gila cari duit. Ya ampun. Lihat ini. Lihat. Betapa rusaknya kalian buat tempat ini. Jadi berantakan begini kalian buat. Ini dekorasi kelas atas, tahu. Tapi malah kalian bikin jadi begini. Lihat saja ini. Lihat apa yang kamu lakukan pada tempatku. Kenapa bisa begini? Hari ini, kalau tidak bayar 100.000 yuan, kalian tidak boleh pergi. Berapa? 100.000. Tua bangka ini minta ganti rugi 100.000. Bagian-bagian ini sudah begini sebelum kami datang. Jangan banyak bacot. Cepat keluarin duitnya. Kalau aku tidak bayar? Kalau tak bayar, pergi kuras kotoran sana. Baru boleh pulang kalau sudah lunas. Berhenti. Tutup pintunya. Kak Ling, bantu sorot lampunya. Biar ku beritahu ya. Aku ini anak buah Kak Hao. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, Kak Hao tidak akan melepaskan kalian. Pas sekali. Aku memang baru mau mencarinya. Ternyata anak buahnya malah datang sendiri ke sini. Sampaikan pesan padanya. Bilang kalau Presiden Xiao dari grup Tianyu sedang menunggunya di pintu masuk desa. Kak Hao, mereka orangnya. Orang dari grup Tianyu ya? Manajer umum Tianyu, Xiaoyun, datang khusus untuk memberitahu kalian. Jika berani menunda pemindahan makam lagi, desa Feng akan diratakan dengan tanah. Sombong sekali bicaramu. Menyuruh kami pindahkan makam, akan kubuat kamu masuk liang lahat duluan. Coba saja, kalau ada yang berani gerak. Orang desa benar-benar tidak punya sopan santun. Kamu yang bernama Xiao Huaqiang. Grup Tianyu kalian ini hanya seujung kuku saja. Ingin menerobos masuk ke desa Feng kami? Begitu proyek ini selesai dibangun, tempat ini akan menjadi kawasan bisnis besar. Semua orang akan mendapat untung. Mengapa harus dibuat setegang ini? Menyuruh kalian memindahkan makom. Bukannya kami tidak memberikan uang ganti rugi. Apa yang perlu diributkan? Desa Feng kami bisa menghidupi seluruh desa hanya dengan menjual madu. Uang recehmu itu kami tidak butuh. Bawa anak buahmu dan segera enyah. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku bertindak kasar. Karena kalian tidak tahu diuntung dan menolak memindahkan makom, bersiaplah desa kalian berubah menjadi kuburan. Bagus, lakukan saja. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, lebah dari desa Feng juga bisa berarti gila dari orang gila. Xiaotian, Kak Qiang, panggil beberapa bulldozer ke sini. Aku ingin melihat mana yang lebih keras, kepala mereka atau bulldozernya. Siap Kak Qiang. Tuan Xiao, pengerahan massa yang besar. Cukup gagah ya. Bukankah ini Kapten Li? Untuk masalah sepele begini, kenapa sampai membuat Anda datang sendiri? Masalah sepele? Kalau orang sebanyak ini bentrok, pasti akan ada korban jiwa. Tuan Xiao sekarang sudah berpandangan tinggi, sampai-sampai tidak peduli pada apapun lagi ya. Ingat, selama aku ada di sini dan tim investigasi masih bertugas, jangan harap bisa bertindak semena-mena di kota Sihai. Kapten Li, kenapa Anda harus begini? Sudahlah, cepat suruh orang-orangmu pergi, atau kalau tidak, akan kuproses semuanya sebagai tindakan mengganggu ketertiban umum, termasuk kalian juga. Bubar kalian semua, bubar, bubar. Dengar tidak? Cepat pergi. Pergi sana. Tidak disangka,
5 tahun sudah berlalu. Kapten Lee masih tetap tegas dan tidak memihak. Ini satu-satunya kekuranganmu, tidak fleksibel. Fleksibel? Tapi Bos Xiao sudah banyak berubah ya. Dari yang awalnya suka menolong, sampai sekarang mengabaikan hukum. Apa kau sudah lupa kalau dulu kau adalah orang baik? Orang baik? Aku sudah muak. Daripada ditindas oleh orang jahat, lebih baik menjadi lebih kejam daripada mereka. Kapten Lee, dengar baik-baik. Aku, Xiao Huajiang, akan menjadi penjahat terbesar di kota Sihai. Sungguh keras kepala. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, aku akan menangkapmu dengan tanganku sendiri. Tarik pasukan. Xiao Yun, sudah waktunya membantuku memikul beban ini. Ayah ingin aku menangani masalah desa Feng. Orang-orang dari tim investigasi sedang mengawasi. Aku tidak leluasa untuk bertindak. Sudah saatnya kamu mengambil tanggung jawab sendiri. Kebetulan sekali, aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi para penduduk bandel ini. Bagaimana caramu menghadapi mereka? Sekarang aku butuh bantuanmu. Malam ini, temani aku pergi ke gunung. Ke gunung? Untuk apa? Hancurkan desa Feng. Siapa yang melakukannya? Di mana lebah dan madu? Di dalam kotak? Aku juga tidak tahu. Pagi ini, orang-orang di desa bilang lebah madu peliharaan mereka. Semuanya mati di gunung. Madu di dalam sarang lebah. Hanya tersisa sebanyak ini. Semua sudah kami kumpulkan. Grup Tianyu. Pasti ini perbuatan mereka. Segera kumpulkan orang-orang. Ikut aku ke kota untuk buat perhitungan dengan mereka. Kau bocah. Berani sekali kau muncul di desa Feng. Nyalimu besar juga ya? Pembunuh sepertimu saja berani muncul. Kenapa aku harus takut? Pembunuh? Bicara apa kau? Dialah yang mencelakai putramu sampai mati. Kembalikan nyawa anakku. Apa hubungannya kematian putramu denganku? Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Putranya mati setelah minum madu produksi desa kalian dan mati keracunan. Tidak mungkin sumber madu di desa kami. Semuanya dipilih dengan cermat. Tidak mungkin bisa menjadi madu beracun. Beracun atau tidak? Bukan kau yang menentukannya. Aku tanya padamu, kemana perginya semua lebah di sarang ini? Sudah mati. Semuanya mati. Baru saja ada orang meninggal. Dan semua lebah di desa kalian langsung mati semua? Kebetulan sekali ya. Menurutku, kalian sedang sengaja melenyapkan bukti. Fitnah. Jangan bicara sembarangan. Sarang lebahku dihancurkan. Aku bahkan belum mencari kalian. Malah kau yang datang mencariku. Ini benar-benar jebakan. Kau pikir kau bisa bilang ini jebakan begitu saja? Mana buktinya? Semuanya harus berdasarkan bukti. Lihat baik-baik. Benar tidak ini madu produksi desa kalian? Kau, dari kemasannya, ini memang madu desa kita. Apa yang mereka katakan? Jangan-jangan benar. Kau bodoh, ya? Meskipun benar, jangan diakui. Madunya sudah terjual. Mana kita tahu kalau ada orang yang sengaja merusaknya. Anaknya mati karena makan apa? Aku tidak tahu. Madu produksi desa lebah kami sama sekali tidak bermasalah. Ayo, minumlah sedikit. Kalau kau baik-baik saja, baru aku percaya. Kenapa? Tidak berani minum? Itu berarti madu kalian pasti bermasalah. Siapa bilang aku tidak berani? Kau pikir aku bodoh? Minum? Aku tidak akan minum madu yang sudah kau sabotase. Madu kalian. Pergi, ambil sisa madu dari sarang, seduhkan segelas air madu untukku. Kak Hao. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah madu asli produksi desa lebah kami. Madu, sudah kuminum. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulutmu. Merobek mulutku? Mari kita lihat apa kau masih punya kesempatan. Bagaimana? Aku baik-baik saja. Aku. Apa kataku? Kak Hao. Aku sudah merusak sarang lebah itu. Mana mungkin aku menyisakan madu yang normal untuk kalian? Aku tidak hanya ingin kau mati, tapi juga ingin menghancurkan reputasi desa lebah kalian. Kak Hao.
Dia sudah mati. Mati karena dirakun oleh madu produksi desa kalian sendiri. Pemimpin kalian sudah mati, madu desa kalian pun takkan ada lagi yang berani beli. Aku ini orangnya baik hati. Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Sekarang, uang kompensasi relokasi makam akan kulipat gandakan. Tuan Xiao, saya mau pindah. Saya akan segera memindahkannya. Pintar juga kau. Ada lagi yang mau pindah? Saya juga mau pindah. Aku tidak sudi pindah. Coba katakan sekali lagi. Kau yang mencelakai Kak Hao, tapi masih berlagak. Jadi orang baik di sini. Jangan harap kami mau memindahkan kuburan. Biarkan leluhur beristirahat dengan tenang. Berapapun uangnya, kami tidak akan tanda tangan. Keras kepala juga kau. Dia sudah mati. Hanya petani rendahan sepertimu. Punya hak apa kau melawanku? Ambil saja nyawaku. Ku dengar keluarga Gao kalian memulai kekayaan dengan menindas para janda. Ku dengar ayahmu dulu cuma satpam rendahan. Atas dasar apa kami harus menurutimu? Sepertinya kau kari mati. Bahkan jika harus mati, aku tak akan membiarkan kalian berhasil. Desa Feng, kami tidak punya pengecut. Kak Leng, lakukan sesuatu untukku. Bu, kami ingin menanyakan beberapa hal. Kapan suamimu meninggal? Saat aku pulang bekerja dari sawah, aku melihatnya sudah gantung diri. Tetangga sebelah. Tetangga yang menelepon kalian. Apa dia punya musuh? Tidak ada. Ibu, tenanglah. Bagaimana bisa aku mendengar? Dia sempat bentrok dengan grup Tianyu pagi tadi? Tidak, dia gantung diri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan grup Tianyu. Tim investigasi kalian jangan ikut campur. Pergilah kalian. Aku mohon pada kalian. Pergilah kalian. Tenanglah. Dengarkan aku. Anda harus bekerja sama dalam penyelidikan ini. Pagi hari dia bertengkar dengan Xiao Yun. Sore harinya, langsung gantung diri. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jika Anda tidak bekerja sama, Anda bisa dianggap sebagai kaki tangan. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Bawa dia untuk otopsi. Kapten Lee, aku mohon padamu, jangan menyelidiki lagi. Aku mohon padamu, anakku masih kecil. Jika terus diselidiki, dia juga bisa dalam bahaya. Saya mohon, jangan menyelidiki lagi. Ibu tenang saja. Kami pasti akan melindungi putra ibu dengan baik. Ada begitu banyak orang di desa ini, bahkan suami saya yang sudah dewasa pun tidak bisa terlindungi. Apalagi mau melindungi anak kecil, saya mohon kepada Anda. Biarkan saya tetap hidup tenang. Saya mohon, tolong jangan selidiki lagi. Saya mohon, jangan diselidiki lagi. Baik, baik, baik. Tidak akan diselidiki lagi. Kami semua sudah setuju. Kami semua sudah setuju memindahkan makam. Mereka tidak akan menyulitkan saya lagi. Jangan selidiki lagi. Kalian berdua buat laporannya. Halo, siapa ini? Ini aku. Buronan yang kalian cari selama 5 tahun. Di mana kau? Aku akan mencarimu sekarang. Memberitahu lokasiku, lalu membiarkan kalian menangkapku. Kau pikir aku bodoh? Kau meneleponku sekarang. Apa ingin menyerahkan diri? Aku sedang asyik bersenang-senang di luar. Kenapa harus menyerahkan diri? Aku mencarimu kali ini karena ingin merundingkan sesuatu. Ada apa? Aku akan bekerja sama dengan tim investigasimu untuk menjatuhkan Xiao Huaqiang bersama-sama. Si Marga Xiao itu membuatku jadi buronan selama 5 tahun. Sekarang dia bahkan ingin merebut grup Shen Yu milikku. Dendam lama dan baru akan kubalas dia berkali-kali lipat. Apa kau punya bukti kejahatannya? Meskipun aku tidak punya bukti langsung, tapi aku tahu. 5 tahun lalu dia menculik seseorang ke pinggiran kota, berniat melenyapkan mayat dan menghilangkan bukti. Siapa orangnya? Wu Liang. Bukannya dia kamu yang bunuh? Aku sendiri yang menguburnya di dalam tanah. Aku melihat video ini dengan sangat jelas. Saat aku mengubur bocah itu, dia sudah terluka parah. Aku curiga dia baru saja melarikan diri dari tangan Xiao Huaqiang. Indol, setelah itu, kasus penculikan Wu Liang ini. Bukan kamu pelakunya. Aku tidak punya dendam padanya. Buat apa aku menculiknya? Xiao Huaqiang, Wantung Sambing the Kir. Dari awal sampai akhir, pelakunya Xiao Huaqiang. Dulu, di dalam koper yang dia tarik itu, isinya adalah Wu Liang. Karena kalian sudah tahu kebenarannya, kenapa tidak segera menangkapnya? Sudah 5 tahun, buktinya pasti sudah dihancurkan. Kamu mau bukti kan? Akan kuberikan padamu. Kak Qiang, kita mau kemana? Bukti-bukti itu akan segera didapatkan. Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kamu tahu.
Xiao Tian. Sudah berapa lama kamu mengikutiku? Sudah 5 tahun, Kak Kiang. 5 tahun sudah termasuk orang lama di perusahaan. Aku membawamu ke sini. And Grains, the Rang and the Rained. Karena aku sangat mempercayaimu. Jangan beritahu siapapun soal ini. Tempat yang akan kutuju ini adalah rahasia tertinggi grup Tianyu. Jika sampai bocor, kamu dan keluargamu akan mati. Mengerti? Mengerti. Terima kasih atas kepercayaannya, Kak Kiang. Aku pasti akan tutup mulut rapat-rapat. Jika aku membocorkan rahasianya, biarlah aku disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Kapten Lee. Akhirnya datang juga. Sudah lama aku menunggumu. Kapten Lee, tentang grup Tianyu dan Xiao Huaqiang, ada situasi penting yang ingin kulaporkan. Kawan, selama 5 tahun menyamar di grup Tianyu, terima kasih atas kerja kerasnya. Sebagai bagian dari tim investigasi, ini sudah menjadi kewajiban saya. Saya menghubungi Anda kali ini, karena saya telah menemukan tempat Xiao Huaqiang menyimpan gudang pembukuan dan dokumen rahasianya. Apakah informasinya dapat dipercaya? Aku sudah mengikutinya selama 5 tahun, baru sekarang dia benar-benar mempercayaiku. Selama bertahun-tahun ini, grup Tianyu telah melakukan banyak tindakan ilegal, tapi jejak Xiao Huaqiang terlalu bersih. Kami tidak pernah bisa menemukan bukti apapun. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan sesuatu. Dengan adanya pembukuan dan dokumen-dokumen ini, kita akhirnya bisa menangkapnya. Tenang saja, setelah misi ini berakhir, saya akan mengajukan permohonan ke atasan untuk menarikmu kembali ke tim. Xiao Huaqiang, sudah waktunya untuk menangkapnya. Lao Xiao, ada waktu sebentar? Ayo keluar makan. Kapten Lee, lama tidak bertemu. Ayo makan sate. Bos Xiao benar-benar tahu cara menikmati hidup. Makan sate dengan cara seperti ini baru pertama kali ini saya melihatnya. Hanya hobi kecil, bukan apa-apa. Kapten Lee, mencariku hari ini ada keperluan apa? Sudah berubah pikiran? Akhirnya mau bekerja sama dengan Tianyu kami? Kedatanganku kali ini adalah untuk menangkap dan menyeretmu ke pengadilan. Apa katamu? Atas segala kesalahan yang kau perbuat selama ini, sudah saatnya kau membayar harganya. Aku, Xiao Huaqiang, adalah orang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Hanya dengan membawa 2 orang ini, kau tidak akan bisa menggertakku. Bos Xiao, sepertinya Anda tipe orang yang tidak akan menyesal. Sebelum melihat liang lahat. Keluar malam ini, kupikir aku bisa berbincang dengan Kapten Lee, bersulang dan minum bersama, sambil bernostalgia. Tak kusangka, Kapten Lee tidak memberi muka sedikitpun. Memberi muka, tim investigasi kami menegakkan hukum dengan tegas dan tidak mengenal pilih kasih. Terlebih lagi, Anda, Bos Xiao, bukankah ingin menjadi penjahat terbesar di kota Sihai? Saya tidak bisa menoleransi orang jahat. Anda terus bicara soal penegakan hukum yang tegas. Tapi hukum mana yang menetapkan bahwa Anda boleh menangkap orang sembarangan? Menangkap orang itu butuh bukti. Begitu, menurut Anda, menangkap orang butuh bukti. Bukti. Akan kuberikan buktinya. Tepat saat aku memanggilmu tadi, timku yang lain, Toku, Koma, sudah pergi memeriksa gudangmu. Jam segini, buku khas Tianyu. Seharusnya sudah kami amankan. Benarkah? Halo, ruangannya kosong. Inikah bukti yang Kapten Lee maksud? Sejak kapan punya gudang kosong? Bisa membuat orang masuk penjara. Kapten Lee, Anda sudah bertahun-tahun di tim investigasi. Tidak perlu saya ingatkan soal konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Zhao Huaqiang, kau sudah tahu sejak awal bahwa kami akan memeriksa gudang. Bagaimana menurutmu? Gudang kosong itu memang disiapkan untuk kalian. Tapi itu bukan tujuan akhirku.
Kau punya tujuan lain? Bekerja sama dengan kalian dalam sandiwara besar ini, yang terpenting tentu saja menemukan orang-orang di sekitarku yang berkhianat seperti anjing. Xiao Huaqiang. Zhao Tian, di mana kau? Paman Li, sudah terlambat. Aku sedang mengurus pemakaman Tianzai. Apa yang terjadi pada Atian? Jelaskan yang benar. Tianzai sungguh malang nasibnya. Dia mengalami kecelakaan. Paman Li, tenang saja. Sebagai bagian dari grup Tianyu, aku akan memberinya uang santunan yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dia itu benar-benar bodoh. Sudah bersumpah akan menjaga rahasia, tapi sekejap mata malah melanggar sumpah itu. Katanya, jika rahasianya bocor, biarlah dia disambar petir. Nah, kena kualat kan. Pagi ini dia ditemukan tewas di rumahnya. Tersengat listrik. Tersengat listrik. Tersengat listrik. Katanya saat sedang mandi di bathtub, hair dryer jatuh ke dalam bathtub dan menyengatnya sampai mati. Persis seperti kejadian itu, orang yang mati di hotel bertahun-tahun lalu, sama persis. Orang kedua di hotel saat itu, ternyata benar-benar kau. Kalau aku, memangnya kenapa? Menangkap orang butuh bukti? Captain Lee, begini saja, makan malam ini aku yang traktir. Ajak rekan-rekanmu makan yang enak. Selanjutnya, saatnya membereskan Wang Chuanyue. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada yang mengangkat telefonku? Apa semua mata-mataku di kota Zihai sudah dicabut semua? Xiao Huaqiang. Gerakannya cepat sekali. Kemana semua orang? Hentikan dia. Jangan mendekat. Kau pikir grup Shen Yue milikku begitu mudah dihadapi? Serang. Habisi dia. Menghadapi seorang wanita saja, kenapa lama sekali? Wang Chuanyue, kau tidak menyangka kan? Orang yang engkau suruh bunuh dulu. Pengawal bermarga Ye itu punya seorang putri kan? Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak punya pengawal bermarga Ye sama sekali. Apa katamu? 5 tahun lalu, demi mencegah kebocoran rahasia, kau mengirim pembunuh. 5 tahun lalu, aku benar-benar sedang diburu. Mana ada waktu mengurusi hal sepele seperti itu. Lagi pula, kalau aku benar-benar punya pengawal seperti itu, mana mungkin aku membiarkannya pergi untuk menikah dan punya anak? Jika bukan Anda, lalu siapa? Mana aku tahu kalau kau bertanya padaku? Mungkinkah? Halo, Tuan Muda. Katakan, siapa yang menyuruhmu pergi ke rumah Yeling? Itu Bos Kiang. Pergi sana. Ayah, apa benar ayah yang menyuruh mereka? Memang aku, tapi ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Ayah mengirim orang untuk membunuh ayah sahabatku. Lalu ayah bilang ini demi kebaikanku? Waktu itu, aku baru saja mengambil alih Tianyu. Fondasiku belum stabil. Bagaimana ayah bisa tenang membiarkan orang lain melindungimu? Jadi ayah melakukan semua ini hanya agar Kak Ling bisa setia mati mengikutiku. Dia bertekad membalaskan dendam ayahnya. Dan dia punya musuh yang sama dengan kita. Dengan begitu, dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Selama bertahun-tahun ini,
Dia melakukan segalanya untuk kita tanpa keluhan. Begitu banyak hal yang telah dia selesaikan. Jika ayahnya masih hidup, apa dia bisa dimanfaatkan semudah ini? Kak Ling bukan sekadar alat di tangan ayah. Dia adalah satu-satunya temanku. Aduh, sudahlah. Xiao Yun, hanya kita berdua yang satu keluarga. Ye Ling adalah gadis yang baik. Ibu tahu, tapi dia sudah tidak pantas mendampingimu yang sekarang. Cukup main-main saja. Jangan sampai jatuh cinta sungguhan. Bagaimana kalau begini? Besok ibu kenalkan kamu dengan seseorang yang lebih cantik. Ayo makan. Kamu bukan ibuku. Beraninya kamu bicara begitu pada ibumu? Ampun, Nona. Aku mohon padamu. Biarkan aku tetap hidup. Paman Xiao, misinya sudah selesai. Ini barang yang kuambil dari si Margawang itu. Kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Paman Xiao, jika bukan karena Anda saat itu menampungku saat aku menjadi gelandangan, dan sekarang Anda bahkan memberiku kesempatan langsung untuk membalaskan dendam ayahku. Budi baik ini takkan pernah Ye Ling lupakan seumur hidup. Tak usah bicara soal budi. Kita semua adalah keluarga. Aku melihat sendiri bagaimana kamu merawat Xiao Yun. Tenang saja, Tianyu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pergilah, aku akan membawa ini sebagai laporan tugas. Kau benar-benar membiarkanku pergi? Kau adalah musuh Xiao Huaqiang. Biarkan kau hidup agar bisa menyusahkannya. Kau ingin melawan Xiao Huaqiang? Aku ingin dia mati. Ngomong-ngomong, aku masih punya satu pertanyaan. Ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan apa? Apakah ayahku benar-benar dibunuh olehmu? Bukan aku, tapi Wang Chuanyue. Omong kosong. Aku sudah mengonfrontasi si Marga Wang itu. Dia sama sekali tidak punya pengawal bernama Marga Ye. Kau tak bisa hanya mendengar penjelasan sepihaknya. Penjelasan sepihak? Belum tentu kan. Demi melarikan diri saat itu, dia membunuh ayahku. Itu hanya akan menambah satu musuh lagi baginya. Tapi keluarga Xiao berbeda. Demi membalas dendam, aku pasti akan patuh sepenuhnya pada kalian. Atas kematian ayahku, kalianlah yang paling diuntungkan. Aku juga tidak punya pilihan saat itu. Aku sangat butuh orang. Kau akhirnya mengakuinya. Aku yang menyuruh orang untuk membunuh ayahmu. Tapi selama ini, aku selalu menyesal. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku takkan melakukan kesalahan yang sama. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apa kau ingin memohon maaf dariku? Atau kau takut mati dan sedang pura-pura kasihan? Tak perlu berpura-pura kasihan. Aku juga tidak butuh maafmu. Tidakkah kau sadar, tanganmu yang memegang dasi semakin lama, semakin lemas? Kau meracuni minumannya. Jika aku tidak meracuninya, mana berani aku menemuimu? Aku akan membunuhmu. Kak Ling, kau kenapa Kak Ling? Xiao Yun, aku membencimu. Aku benci keluarga Xiao kalian. Bukan begitu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Kak Ling. Jangan guncang dia lagi. Dia sudah tidak bernapas. Kenapa? Kenapa kau meracuninya? Kalau aku tidak meracuninya, apa aku harus menunggu dia mencekikku? Xiao Huaqiang, kau pukul aku. Pukul aku sampai mati. Pukul aku sampai mati. Lihat apa, dia bisa hidup kembali. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Ternyata masih tak sebanding dengan seorang wanita. Xiao Huaqiang, mulai sekarang, hubungan ayah dan anak antara kita telah berakhir sepenuhnya. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian berdua? Boka itu ingin memutus hubungan ayah anak denganku demi seorang wanita. Biarkan saja dia melakukan sesuka hatinya. Jangan sampai ada masalah di saat kritis seperti ini. Abaikan saja dia.
Sudahkah stempel resmi dan dokumen Wang Chuanyue ditemukan? Sudah mengutus orang untuk mencarinya. Seharusnya segera ada kabar. Maksudmu orang kita sudah mendapatkan stempelnya, tapi direbut orang lain? Entah siapa yang begitu berani menantang Tianyu kita di kota Sihai. Aku tidak peduli siapa yang merebut stempel resmi itu, dia tidak mungkin bisa menjadi tandinganku. Cukup butuh sedikit usaha untuk menghabisinya. Baiklah, aku mengerti. Aturlah segalanya. Siapa yang ingin menemuimu? Dia bilang dia adalah direktur utama baru dari Sanyue Group. Xiaoyun, orang yang kuajak bertemu hari ini bukan dari grup Sanyue. Kita bertemu lagi, Tuan Xiao. Xiao Yun, bagaimana bisa itu kamu? Di dalam gelas minuman Tuan Xiao ini, jangan-jangan sudah dirakuni juga? Ternyata kau yang bergerak lebih dulu dan mendapatkan stempel resmi Wang Chuanyue. Untuk menandingi Tianyu, aku harus memiliki modal yang cukup. Xiaoyun, apa kau tahu apa arti Sanyue Group bagi Tianyu? Serahkan stempel resminya dan pulanglah bersama ayah. Tuan Xiao, mungkin Anda telah salah paham akan satu hal. Yang duduk di hadapan Anda saat ini adalah direktur utama baru Sanyue. Jika ingin stempelnya kembali, ambillah dengan kemampuanmu sendiri. Oh ya, kedatanganku hari ini adalah untuk memberimu surat tantangan. Surat tantangan? Sanyue Group memiliki sebuah dokumen ekuitas yang sedang beredar di luar. Siapapun yang menemukannya akan bisa menguasai Sanyue sepenuhnya. Aku akan menjadikannya taruhan. Mari kita lihat, apa ayah yang akan menelan Sanyue lebih dulu dan menguasai Provinsi Hai? Ataukah aku yang lebih dulu menyatukan grup lalu menyerang balik? Bocah nakal ini, dia benar-benar sudah dewasa. Kak Ling, aku membawakan camilan kesukaanmu untuk menjenggukmu. Kak Ling, aku yang telah mencelakaimu. Seandainya saat itu bukan karena kakak, aku mungkin sudah lama mati di tangan Wu Liang dan yang lainnya. Tak apa, aku akan melindungimu. Ayo. Waktu nilai ujian masuk universitasku dipalsukan, kakak juga yang selalu menemaniku. Bos, satu kred lagi. Dan saat perjamuan kelulusan, orang pertama yang aku pikirkan adalah kakak. Kalau aku tak datang, siapa yang akan menemanimu minum? Hanya saja tak kusangka, hari itu menjadi titik awal dari segala tragedi. Malam itu, aku pergi ke rumahmu. Awalnya berniat untuk menyelamatkanmu, tapi tak disangka, aku justru menjadi kaki tangannya. Akulah yang menyebabkan keluargamu hancur berantakan. Waktu kakak ikut denganku ke desa Feng, kakak bilang kita adalah sahabat. Sebenarnya, aku merasa kecewa. Kupikir setelah bertahun-tahun ini, posisiku di dalam hatimu pasti sudah ada kemajuan. Sekarang kalau dipikir lagi, sungguh sangat konyol. Keluarga Xiao telah melakukan hal keji itu padamu. Apa aku untuk pantas mendapatkan cintamu? Hanya saja aku tidak rela. Jika sampai akhir pun, kakak tidak pernah tahu apa isi hatiku yang sebenarnya. Sosok ayahku itu, dia menanggung segala penghinaan karena masalahku. Hingga setelah mendapatkan kekuasaan, dia menjadi gila kekuasaan. Jangan khawatir, aku akan menggunakan karaku sendiri untuk menyadarkannya kembali. Kak Kiang, pemegang sertifikat saham sudah muncul. Cepat katakan, siapa pemegangnya? Identitas pemegangnya sangat misterius. Di jaringan informasi Tianyu kami, sama sekali tidak ada kabar tentang dia. Lalu bagaimana kalian menemukannya? Bukan kami yang menemukannya, tapi dia sendiri yang muncul. Baru saja, dia merilis pengumuman di kalangan bisnis Sihai, mengklaim bahwa sore ini akan melakukan pengalihan saham secara publik. Lokasinya ditetapkan di Nanshan. Jangan buang waktu lagi. Aku akan pergi sendiri. Tunggu, Kak Kiang. Kepergianmu kali ini, kau pasti akan berkonflik lagi dengan Xiao Yun. Apa kau sudah siap secara mental? Tenang saja. Tak ada yang bisa menghentikanku mengambil alih Sanyue, termasuk Xiao Yun sekalipun. Kalau begitu, bawalah lebih banyak orang untuk berjaga-jaga. Tidak perlu. Meski bocah itu pembuat onar, tapi dia takkan berani benar-benar melawanku. Belakangan ini, anak buah kita sedang gelisah, kau tetaplah
di perusahaan. Jangan biarkan orang lain mengambil kesempatan. Baiklah. Xiao Yun, Kau benar-benar bisa mengendus keberadaanku. apa sebenarnya maumu agar kau bersedia kembali ke Tianyu? Kembali? Sejak saat kau mencelakai Kak Ling sampai tewas, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Bagiku, kau ditakdirkan untuk menjadi lawan yang terkalahkan. Ayah telah bersalah padamu, tapi kau tidak boleh mempertaruhkan masa depan Tianyu. Sebagai lelukon, Tianyu memang bukan milikmu sejak awal. Kau hanyalah seorang orang luar yang merampas milik orang lain. hanya demi seorang wanita, haruskah kau bertindak sejauh ini? Baiklah, begitu aku tiba, aku bisa melihat adegan ayah dan anak yang saling bermusuhan. Sungguh sangat menarik. Kau adalah pemegang dokumen ekuitas itu. Ya, benar sekali. Itu aku. Kau mengakuisisi saham Sanyue dan menyembunyikannya selama 5 tahun. Akhirnya kau mau menampakkan diri? Serahkan dokumen itu. Dokumen ekuitas ini hanya ada satu, sedangkan kalian ada berdua. Harus kuberikan pada siapa? Apa maumu? Begini saja, kalian berdua bertarunglah. Siapapun yang menang akan kuberikan padanya. Kami ayah dan anak bertarung, sedangkan kau menonton di sini? Kau mempermainkan kami seperti monyet. Jangan banyak bicara, serahkan dokumen ekuitasnya. Jangan terburu-buru. Jika kalian menang, aku pasti akan menyerahkannya. Tahukah kau, saat ini di luar sana, banyak orang yang mengincar Tianyu. Mereka hanya berharap kita kacau. Apa hubungannya denganku? Aku sangat ingin Tianyu dan dirimu hancur bersama. Bertarunglah. Bertarung atau tidak bertarung, bagaimana aku bisa membalaskan dendam anakku? Berhenti berkelahi. Jika terus begini, hanya akan menguntungkan mereka. Ayo lagi. Berhenti berkelahi. Kau kalah. Lagi. Ayo lagi, aku belum kalah. Aku menang. Berikan dokumen sahamnya padaku. Jangan terburu-buru. Bukankah kau ingin tahu siapa aku sebenarnya? Kita bertemu lagi, Xiao Huaqiang. Udah. Benar, ini aku. Sudah 5 tahun. Kau tahu 5 tahun ini, bagaimana caraku bertahan hidup? Hari ini, akhirnya, aku melihat kalian ayah dan anak saling menghancurkan. Tidak. Ini masih belum cukup. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Dengan darah kalian, aku akan menenangkan putraku, Wuliang, yang telah tiada. Jangan ikut campur. Pikirkan saja keselamatan dirimu sendiri. Semua orang keluarga Xiao pantas mati. Orang-orangmu lemah sekali, tidak tahan pukul. Xiao Yun. Tuan Xiao, Anda baik-baik saja? Kembali ke grup Sanyue. Adakan rapat umum pemegang saham. Bersiaplah untuk menyerang balik Tianyu. Berikan surat kuasanya padaku. Jangan harap. Tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi!
Kak Kiang, barangnya sudah kudapatkan. Sejak saat kau mengambil alih Shanyue, dia sudah menjadi orangku. Membiarkanmu bertindak semaumu itu hanya untuk memberimu kesempatan meluapkan emosi. Urusan sudah selesai. Beberapa hari lagi ayah akan membawamu bersenang-senang di luar negeri. Nak, grup Shanyue sekarang sudah menjadi milik keluarga Xiao kita. Barang-barang di dalam berangkas, apa kau yang mengambilnya? Benar, aku yang mengambilnya. Cepat kembalikan padaku. Apa kau tahu, di dalamnya berisi semua rahasia tertinggi grup Tianyu kita. Jika sampai bocor, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tentu saja aku tahu. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar rahasia dagang, tetapi juga bukti kejahatan. Ini adalah bukti kejahatan Tianyu, juga bukti atas semua yang telah kita lakukan selama ini. Bukti kejahatan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku akan menyerahkan diri untuk mengakhiri semua lingkaran setan ini. Xiaoyun, jangan gegabah. Dokumen ini sama sekali tidak boleh diserahkan kepada tim investigasi. Ayolah, nak, dengarkan ayah. Jadilah anak baik. Halo? Ibu, maafkan aku. Aku telah mencelakaimu. Jika bukan karena aku, dia seharusnya masih menjadi satpam kecil di sekolah. Ibu juga tidak akan meninggal karena komplikasi saat melahirkanku. Kalian berdua seharusnya bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan tenang. Kuharap aku bisa menebus semua dosa ini. Waktunya pergi. Kak Leng, bantu aku. Sudahlah. Kali ini, Atunyo. Biar aku hadapi sendiri. Ayah, menyerahlah. Aku tidak bisa membiarkanmu terus berbuat salah. Jangan telepon aku lagi. Nak, dengarkan ayah. Ayah tahu. Ayah salah, tapi kau harus tahu. Semua yang ayah lakukan sejak awal adalah demi kebaikanmu. Baik itu menculik Wuliang ataupun menjadi direktur utama grup Tianyu. Pada awalnya, ayah hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Ayah salah. Ayah benar-benar menyesal. Aku tahu. Bahkan sekarang pun, apapun yang ayah katakan padamu, semuanya sudah terlambat. Tapi, ayah mohon padamu. Maafkan ayah sekali lagi. Bisa kan? Andai saja aku tahu akan berakhir seperti ini. Kenapa harus melakukan itu? Karena sudah salah. Akui sajalah. Marga Xiao, akhirnya aku mendapatkan kesempatannya. Wang Chuanyue. Zhao Yun, kau tidak apa-apa? Pamanli, buktinya. Apa? Bukti apa? Aku sudah hampir mati. Aku gagal memberikan bukti untuk Paman Li. Maafkan aku. Number 1, Zhao Yun. Anakku, bangunlah. Anakku. Nak, kau kenapa? Jangan menakut-nakuti ayah. Ayah, akhirnya ayah tidak perlu lagi demi aku melakukan hal-hal bodoh itu lagi. Anakku. Anakku. Lao Xiao, jangan diguncang lagi. Xiao Yun sudah tiada. Xiao Yun datang untuk menemuimu, tapi tepat di depan matamu sendiri,
Dia malah dibunuh orang. Kau ini kapten tim investigasi? Bagaimana kerjamu? Xiao Yun mengajakku bertemu berdua saja, dia melarangku membawa orang. Tak disangka, hal ini malah dimanfaatkan oleh Wang Chuanyue. Wang Chuanyue. Lao Xiao, serahkan Wang Chuanyue padaku. Kau jangan bertindak bodoh lagi. Dia membunuh anakku. Dendam ini, aku harus membalasnya. Kalau tim investigasi berani ikut campur, kalian semua akan kuhabisi juga. Jika Xiao Yun masih hidup, dia pasti tidak ingin kau begini. Aku ayahnya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Lao, Xiao, seandainya Xiao Yun bisa diselamatkan dulu, masalahnya tidak akan sampai berkembang seperti sekarang ini. Setelah Xiao Yun meninggal, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Huaqiang di kota Sihai, where Bezant, tidak, di seluruh provinsi Hai, telah memicu pertumpahan darah yang mengerikan. Apa yang telah dilakukan Xiao Huaqiang? Saat itu, Tianyu telah mencaplok grup Shanyue dan menjadi perusahaan terbesar di kota Sihai. Kekuasaan Xiao Huaqiang pun menjadi sangat besar karena hal itu. Demi membalaskan dendam untuk Xiao Yun, dia mengerahkan anak buahnya untuk memburu Wang Chuanyue. Dalam proses ini, wakil ketua grup Tianyu, Yan Fei, Bading, Mandu menjadi sasaran balas dendam Wang Chuanyue dan tewas terbunuh. Xiao Huaqiang pun semakin murka. Di Provinsi Hai, dia menumpas habis sisa-sisa pengikut grup Shanyue. Kemelut ini akhirnya berakhir dengan tewasnya Wang Chuanyue akibat dicincang di tengah keramaian kota. Ayo, silakan minum air dulu. Dia membuat keributan sebesar itu di Provinsi Hai. Apakah tim investigasi tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya? Dia tidak pernah turun tangan sendiri. Kami sudah menangkap banyak orang Tianyu, tapi pada akhirnya kami tetap tidak mendapatkan bukti yang menentukan. Madu ini manis sekali. Manis, kan? Biar ku beritahu ya. Dulu, aku berasal dari desa Lebah. Madu yang diproduksi desa Lebah kami saat itu adalah yang terbaik di Provinsi Hai. Sayang sekali, kemudian kami dijatuhkan oleh taktik kotor grup Tianyu. Para penduduk desa pun terpencar kemana-mana. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Maksudmu Xiao Huaqiang ini telah berbuat jahat selama bertahun-tahun di Provinsi Hai. Masa kita benar-benar tidak punya bukti untuk menghukumnya? Menteri Shu, sebentar lagi akan ada buktinya. Benarkah? Iya, sudah memeriksa rekaman pengawas. Dulu, saat Xiao Yun datang padaku untuk menyerahkan diri, dia membawa sebuah kotak. Kotak ini, sangat mungkin itu adalah bukti kejahatan grup Tianyu. Lalu, bukankah kotak ini seharusnya ada di tangan tim investigasi kita? Benar. Waktu itu, saat Xiao Yun menjelang ajalnya, mungkin sempat terpikir olehnya untuk menyelamatkan Xiao Huaqiang. Dia membuang kotak ini ke dalam tempat sampah tanpa memberitahu saya. Saat saya memeriksa rekaman CCTV dan menemukan kotak itu, semuanya sudah terlambat. Kotak itu sudah diangkut oleh truk sampah. Kota Sihai ini tidaklah kecil untuk melacak kotak. Seperti itu memang sangat sulit. Bukankah tadi Anda bilang kita akan segera mendapatkan buktinya? Mungkinkah kotak ini? Benar. Selama bertahun-tahun ini, saya terus mengirim orang untuk mencarinya. Beberapa hari yang lalu, di sebuah pasar loak, jejak kotak ini akhirnya ditemukan. Sekarang, bagaimana? Sudah dibawa kembali ke kantor pusat. Bagian teknis sedang menyusun dokumennya. Saya yakin, segera akan ada hasilnya. Kerja yang bagus. Tidak heran ada orang yang paling mengenal Xiao Huaqiang di Provinsi Hai. Kali ini, apakah kita bisa menyeret Xiao Huaqiang ke meja hijau? Semuanya bergantung pada Kapten Li. Berdasarkan pengenalan saya terhadapnya, dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Jika dia tahu tim investigasi telah menemukan kotak itu, saya takut dia akan melakukan tindakan yang ekstrim. Kita memang harus bersiap lebih awal. Lalu, di mana dia sekarang? Kalian berdua masih tetap sama.
hanya aku saja yang sudah menua. Wanying, jangan marah ya. Saat kau akan pergi dulu, kau menggenggam tanganku dan berpesan agar aku melindungi Xiaoyun dengan baik. Ini salahku. Aku telah ingkar janji. Xiaoyun, tenang saja. Komplotan Wang Chuanyue itu semua sudah dikirim untuk menemanimu. Ayah tahu kamu tidak peduli dengan semua ini. Setelah kamu pergi, ayah mulai menderita insomnia. Ayah tidak bisa tidur semalaman suntuk. Ayah hanya bisa menetapkan target untuk diri ayah sendiri agar bisa merasa sedikit lebih baik. Xiaoyun, tahukah kamu, grup Tianyu yang sekarang sudah bisa berkuasa di Provinsi Hai dan memiliki kendali mutlak. Jika saja dulu kamu tidak menemui Li Zeng untuk menyerahkan diri, maka semua ini. Sudahlah, ayah masih ada urusan. Nanti ayah datang menjenguk kalian lagi. Apa? Kotak itu palsu? Semua dokumen di dalamnya palsu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan grup Tianyu. Ajo. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kita bersusah payah menyelidikinya. Pada akhirnya ternyata hanya barang palsu? Apakah yang dicari Kapten Li adalah ini? Madu dari desa Feng. Masih semanis dulu. Xiao Huaqiang, apa maksudmu? Kapten Li, kotak yang Anda cari ini sudah Anda cari selama bertahun-tahun. Kini saya antarkan langsung kepada Anda. Tidak mau? Sepertinya, kotak yang dicari oleh tim investigasi itu adalah ulahmu. Sengaja diletakkan di pasar barang bekas agar kami bisa menemukannya. Sungguh penuh perhitungan. Like yang diharapkan dari Kapten Li, bisa langsung paham secepat ini. Kamu pikir hanya tim investigasi kalian saja yang sudah menonton video itu? Selama bertahun-tahun ini, kami di Tianyu juga tidak tinggal diam. Kalian berhasil menemukan kotaknya? Tidak. Kami sudah mencari ke seluruh Sihai dan tetap tidak menemukannya. Mungkin saja benda itu sudah lama berada di tempat pembuangan sampah dan sudah dihancurkan. Atau mungkin semua yang kukatakan tadi bohong. Mungkin kotak ini asli. Cukup buka saja. Isi di dalamnya sudah cukup untuk memenjarakanku. Bukalah dan lihat sendiri. Kotak ini pasti palsu. Tapi Kapten Li, Anda tetap akan menyuruh orang membukanya dan memeriksanya kan? Selama masih ada secerkah harapan, Anda tidak akan menyerah. Karena Anda tidak rela. Benar, aku memang tidak rela. Tidak rela. Kau sudah melakukan begitu banyak kejahatan, tapi masih berkeliaran bebas. Kalau begitu, Kapten Li harus berusaha lebih keras lagi. Jika bukti masih tidak ditemukan, besok aku akan pergi ke luar negeri. Apa? Apa katamu? Kau mau kabur? Selama bertahun-tahun ini, kau sudah melakukan begitu banyak dosa. Dan sekarang ingin pergi begitu saja? Ingat ini, selama aku masih di tim investigasi, jangan harap kau bisa lolos. Jangan bicara sekasar itu. Aku hanya lelah dengan intrik dunia bisnis. Pergi ke luar negeri hanya untuk menenangkan diri sejenak. Lagi pula, untuk apa aku melarikan diri? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setidaknya, Anda tidak punya bukti. Kecuali, Anda bisa menemukan kotak yang dibawa Xiaoyun saat dia pergi malam ini. Tapi, apa menurutmu itu mungkin? Xiao Huaqiang, tidakkah kau merasa sudah keterlaluan? Karena semua sudah sampai di titik ini, tak perlu banyak bicara lagi. Kita sudah lama saling mengenal. Tujuanku datang hari ini. Anggap saja ini sebagai salam perpisahan padamu. Kau menaruh koper palsu untuk mengalihkan perhatian tim investigasi, lalu pergi begitu saja. Apa kau tidak takut? Orang-orang yang telah kau sakiti akan menuntut balas padamu? Apa mereka pantas melakukannya? Sepertinya dia salah satu orang dari desa Feng yang dulu dihangkurkan oleh Tianyu. Tapi sekarang, begitu aku datang ke sini, dia tetap harus melayaniku dengan penuh rasa hormat. Orang-orang kecil seperti ini, mana mungkin bisa berbuat banyak. Koper ini, kenapa kelihatannya begitu akrab di mataku? Sudah kubilang, ini terlihat sangat familiar. Ini persis sama dengan koper yang aku pungut beberapa tahun lalu. Bos, koper ini, kau pungut dari mana? Kau pungut dari mana? Yang ini, dulu
Setelah desa Feng dibubarkan, aku dan penduduk desa lainnya pergi ke kota untuk mencari nafkah. Waktu itu begini, aku tidak punya modal, jadi aku hanya bisa memulung sampah demi bertahan hidup. Koper ini aku temukan di tumpukan sampah waktu itu. Tumpukan sampah? Tepat sekali. Tahun itu, Xiao Yun memang membuang koper itu. Duo, ke dalam tempat sampah. Bos. Koper ini bukan milik orang besar, kan? Biar ku jelaskan begini, koper ini isinya tidak pernah aku buka. Ada gemboknya. Lihat, aku tidak bisa membukanya sama sekali. Lagi pula, karena terlihat sangat kokoh, aku pakai saja untuk ganjalan meja. Memangnya ada apa di dalam sini? Sudah habis. Jangan salahkan aku. Ya, benar-benar bukan salahku. Tidak apa-apa, bos. Jika koper ini asli, aku justru akan sangat berterima kasih padamu. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Tim investigasi sangat mudah ditipu. Aku asal membuat koper palsu, tapi kau malah percaya lagi. Mempermainkan tim investigasi. Sungguh menarik. Tunggu dulu. How? Xiao Huajiang. Dengan sifatmu itu, bagaimana mungkin kau melirik kedai kecil seperti ini? Dan memedulikan orang-orang kecil itu. Berhentilah. Menggertak di sini. Kalau begitu, Kapten Lee, anggap saja begitu. Bawa saja kembali dan periksa baik-baik. Segera beritahu anggota timmu. Malam ini, kalian harus kerja lembur. Aku pasti akan membawa koper ini kembali. Bukan hanya kopernya, termasuk kau, juga harus ikut ke kantor tim. Kau baru boleh pergi setelah aku selesai memeriksa. Baiklah kalau begitu. Sudah lama aku tidak mampir ke kantor tim investigasi. Zhao Huajiang masih saja sombong. Apa sebenarnya kata sandinya? Kata sandinya adalah hari ulang tahunku. Xiao Yun selalu mengingatnya. Xiao Yun tetap menyukai ayah yang menjadi satpam. Ayah salah. Ayah benar-benar bersalah. Xiao Huajiang, kau tidak bisa lari. Mendekat lagi, aku akan lompat. Lao Xiao, jangan lakukan hal bodoh. Semua sudah berakhir, terimalah kenyataan. Terima kenyataan? Kenyataannya adalah, sekarang, aku adalah ketua dewan direksi Grup Tianyu. Aku bisa memerintah seluruh dunia bisnis di Sihai. Tim investigasi mau menangkapku? Mimpi saja kau. Tunggu sebentar. Jangan bergerak, Lao Xiao. Tanyakan pada hatimu sendiri. Jika Xiao Yun masih hidup, apakah dia ingin melihatmu menjadi seperti ini? Xiao Yun, dia. Tanpa pengakuan dari keluarga, dirimu yang bergelar raja bisnis ini, bukankah terasa sangat melelahkan? Jangan konyol, Lao Xiao. Baiklah. Aku akan ikut dengan kalian. Nah, begitu lebih baik. Kau pasti sudah lupa bahwa dulu kau adalah orang baik, kan? Orang baik? Aku sudah muak menjadi orang baik. 100.000 yuan untuk membeli nilai putramu. Dengan kondisi keluargamu yang miskin itu, masih berani mimpi jadi juara ujian nasional. Daripada ditindas oleh orang-orang jahat itu, lebih baik menjadi jauh lebih jahat dari mereka. Tidakkah kau cari tahu dulu apa hubunganku dengan tim investigasi? Aku, Xiao Huajiang, akan menjadi orang paling jahat di kota Sihai. Xiao Huajiang, mulai sekarang hubungan ayah dan anak di antara kita telah berakhir sepenuhnya. Ayah, mohon, maafkan ayah sekali lagi. Jika tahu akan berakhir begini, kenapa dulu harus melakukannya? Ayah, akhirnya ayah tidak perlu lagi melakukan hal-hal bodoh itu demi aku. Ayah salah. Ayah benar-benar salah.